Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitaballah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa awsarul ura kalimatut taqwa wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita jumpa kembali. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Para jamaah Masjid Mujahidin Surabaya, saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah selalu mentadabburi ayat-ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Di hadapan kita hanya ada dua pilihan, tadabbur terhadap Al-Quran atau mati hatinya. Kenapa hatinya mati? Hati tidak tadabbur. Tadabbur itu mempelajari, di antaranya mengambil manfaat dari kisah-kisah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Ternyata di dalam Al-Quran itu banyak kisah, banyak pemandangan-pemandangan yang kita bisa mengambil pelajaran daripadanya. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita menelusuri salah satu pemandangan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yaitu pemandangan pada hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qiyamah, surat yang ke-75, ayat 22, 23, 24 dan 25. Bunyinya, wujuhun yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah wa wujuhun yawma idin basirah tadhunnu ayyu fa'ala biha fakirah. Ibn Fidan rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan bahwa nanti di hari kiamat manusia akan terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama ahlu jannah, penduduk surga. Kelompok yang kedua ahlun nar, penduduk neraka. Ayat ini menjelaskan bahwa untuk mengetahui siapa ahlu jannah dan siapakah ahlun nar itu cukup dilihat dari wajahnya, ya. Ahlul jannah wujuhun yawma idin nadirah, wajahnya senang, gembira, riang, ya. Kenapa? Ila rabbiha nadhira. Sebentar lagi dia akan mendapatkan puncak kenikmatan. Kenikmatan terbesar yang pernah dirasakan manusia sepanjang sejarah manusia. Masih di alam barzah, di alam dunia, di alam kubur, dan setelah yauma yub'atsun, pada hari kebangkitan. Sejarah manusia, inilah kenikmatan yang paling puncak, yaitu diberi kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa wajah ahli neraka, ahli jannah, ahli surga itu gembira? Sebentar lagi akan mendapatkan puncak kenikmatan, diberi kesempatan untuk melihat Allah. Ya, kalau antum jumpa sama ikhwan yang besok mau nikah, kelihatan wajahnya seneng, ya, senang, riang, gembira, mau nikah. Ini bukan nikah, puncak kenikmatan, ya, yaitu diberi kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu penduduk jannah, penduduk surga. Bagaimana dengan penduduk neraka? Wujuhun yawma idim basirah tadunnu ayyuf'ala biha faqirah. Wajahnya muram, sedih, hitam, stres. Kenapa? Karena sebentar lagi dia akan mendapatkan musibah besar. Tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Dia yakin sebentar lagi akan mendapatkan musibah terbesar. Apa nama musibah tersebut? Faqirah. Dari kata-kata faqara. Faqara itu tulang punggung. Dari organ manusia yang paling kuat itu tulang punggung. Tulangnya besar. Faqirah, siksaan yang begitu dahsyat. Saking dahsyatnya membuat hancur lebur dan melumatkan tulang punggung. Kenapa wajah ahli neraka ini susah? Sebentar lagi, Bung, akan mendapatkan puncak siksaan. Saking dahsyatnya siksaan tersebut, tulang punggung hancur. Pak, kita ini tinggal di Tanjung Perak. Kalau kita dengar berita di tengah kota Surabaya kebakaran, orang di Tanjung Perak ini bingung. Padahal apinya masih jauh, 10 kilo, 15 kilo, susah semuanya. Padahal tidak pasti kena. Bayangkan ahli neraka ini, dia yakin sebentar lagi akan mendapatkan siksaan. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Itulah perbedaan antara ahli jannah dan ahli nar. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa mereka mendapatkan siksaan yang melumatkan tulang punggung? Kata mufassir, kata ulama, karena di dunia mereka melakukan suatu amalan yang amalan itu bisa menghancurkan tulang punggung mereka di akhirat. Amalan apa itu? Saya tulis di papan tulis. Nah, ya. Qawasimud dahar. Oh, enggak, Pak, spidolnya. Oke. Bentar. Enggak ada apa-apa. Besok saya bawa sendiri ya. Ya, ya. Nah, kata ulama, qawasimud dahr, penghancur, pelumat tulang punggung itu ada 3. Apabila diamalkan oleh manusia siapapun dia, selama dia hidup di dunia, maka pasti dia akan mendapatkan siksaan faqirah yang akan melumatkan tulang punggung, kecuali kalau dia bertobat, ya. Yang pertama, al-kufru.
kekafiran. Yang kedua, mari kita tulis dulu tiga-tiganya baru kita bahas. An-nifaq, kemunafikan. Yang ketiga, kabairul ma'asi, maksiat besar, kemaksiatan atau maksiat besar. Nah, ya. 3 amalan apabila diamalkan oleh seseorang, ya, akan runtuh, hancur tulang punggungnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi ahli nar dan akan mendapatkan siksaan yang menghancurkan tulang punggung. Yang pertama al-kufru, kekafiran. Yang kedua an-nifaq, kemunafikan. Yang ketiga kabairul ma'asi, maksiat besar. Ikhwan fillah rahimakumullah, mari kita bahas satu persatu, ya. Al-kufru, ikhwan fillah rahimakumullah, banyak amalan-amalan yang akan membawa seseorang kepada kekafiran. Saya tidak akan membahas semuanya, cuman saya akan bahas 1 atau 2 yang hari ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin, tapi kaum muslimin tidak sadar bahwa itu kekafiran, ya. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau ini diamalkan akan membawa kepada kekafiran, ya. Apa itu? Mari kita bahas satu persatu. Saya hapus dulu yang ini pelan-pelan, ya. Ngaji pelan-pelan. Yang pertama, nah, mari kita buka satu ayat. Mestinya ayat seperti ini sudah pernah kita dengar, ya. Sudah kita dengar waktu kita akil balik. Tapi kenapa kita tidak pernah dengar? Tidak pernah dijelaskan di dalam khutbah Jumat, tidak pula dijelaskan oleh banyak dai. Inilah persoalan dakwah di negeri ini. Yang tidak penting dipenting-pentingkan, yang penting malah tidak dijelaskan. Kenapa ini tidak kita dengarkan waktu kita sekolah? Inilah persoalan tarbiyah di negeri ini, ya. Guru-guru kita lebih mementingkan kita hafal lagu kebangsaan daripada memahami ayat-ayat ini, ya. Mari kita lihat. Yang pertama, surat 4. Surat 4 ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Fala wa rabbik," demi aku. Loh, ini sumpah. Biasanya kalau Allah sumpah memulai dengan menyebut nama benda. Wal laili wal asri was sama wal qamari, demi matahari, demi bulan. Tapi khusus ayat ini, wa rabbik, demi Rabbmu, demi aku, kata Allah. La yu'minun, kalian semua dikatakan tidak beriman sampai melakukan satu pekerjaan. Pekerjaan apa itu ya Allah? Salatkah? Bukan salat. Zakatkah? Bukan zakat. Hajikah? Bukan. Apa itu? Yuhaqqimuka fima sajara bainakum, yaitu menjadikan Rasulullah sebagai hakim dan menjadikan Al-Quran sebagai hukum untuk menyelesaikan seluruh urusan kalian. Ihwanu fiddin rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan cukuplah seseorang menjadi kafir hanya karena dia meninggalkan satu hal, yaitu meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Surat 4
Ayat 65. Kenapa, Pak? Tidak kelihatan? Hah? Ini 65 ini, Pak. Tulisan sebagus ini tak terlihat. Masya Allah. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Benarlah kata ulama-ulama mujahid yang hari ini mereka tidak berada kecuali di 3 tempat. Di Pare Jihad, kalau keluar menjadi buron dari banyak pemerintahan di muka bumi ini, kalau kepegang dimasukkan ke dalam penjara. Mereka sepakat bahwa muskilah terbesar umat Islam hari ini adalah tidak tegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Akan membawa umat ini kepada kekafiran. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita satu perintah, cuman sayang perintah ini banyak tidak dilakukan oleh kaum muslimin. Mari kita lihat, buka surat 25 ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira." Ya. Coba baca artinya, saya. Baca arti yang keras. Nah, fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabir. Jangan kau taat kepada orang kafir dan berjihadlah untuk menghadapi mereka, yaitu dengan jihad yang besar, jihad dengan Al-Quran untuk menghadapi mereka. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ayat ini menjelaskan ada satu perintah, ada selalu, bukan perintah, ada satu larangan. Larangan apa itu? Larangan dari Allah untuk tidak mentaati orang kafir, atau dengan bahasa lain, tidak berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Larangan. Dan kaum muslimin disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh potensi terbaiknya untuk menghadapi mereka, dikawal oleh Al-Quran dengan jihad-jihad yang besar. Kenapa? Karena muskilah terbesar umat Islam adalah apabila mereka taat kepada kekafiran. Kenapa? Ya ahi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mari kita buka satu ayat. Apabila orang Islam taat kepada kekafiran, apa yang dia dapatkan? Mari kita lihat, ya. Buka surat 3. Semuanya dijelaskan secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalah-masalah seperti ini kadang nggak dibahas, ya. Surat 3 ayat 100. Coba baca artinya, ya. Yang keras, yang keras. Pakai. Nah. Yang keras. Maju. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengendalikan kamu menjadi orang yang kafir setelah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Coba lihat. Taat kepada orang kafir menyebabkan yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Dari ayat ini kita bisa mengambil satu rumus kehidupan. Nah, ini rumus penting. Rumusnya, taat pada orang kafir, taat pada orang kafir, maka sama dengan menjadi kafir. Karena orang kafir akan membuat perangkap supaya kaum muslimin kafir. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Nanti kalau terjadi kiamat, kemudian semua manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
pada hari itu manusia akan menyesal. Antum tahu apa penyesalan orang kafir? Dijelaskan oleh Allah di dalam surat 15 ayat 2. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Orang-orang kafir akan berkata, rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Itulah penyesalannya. Ya Allah, kenapa kami kok jadi orang kafir? Kami menyesal karena dulu menjadi orang kafir, menjadi Kristen, menjadi Yahudi, menjadi Buddha, menjadi Hindu. Kami menyesal ya Allah. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Oleh karena itu, maka orang kafir berusaha untuk menjadikan orang Islam menjadi kafir seperti mereka, supaya yang menyesal bukan mereka saja. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, ayat ini tadi, ayat surat yang saya bacakan tadi, surat Al-Hijr, surat 15 ayat 2, ini memberikan satu satu perintah buat kita sebenarnya untuk mendakwain bukan hanya kepada orang Islam, tapi juga orang kafir. Kalau perlu datengin tetangga-tetangga kita atau keluarga kita yang Nasoro, yang Yahudi, katakan, hati-hati loh kau, kalau kau kafir masuk neraka. Dakwain, karena orang kafir nanti akan menyesal karena kekafirannya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, kita sudah sampai kepada satu kesimpulan, inilah kekafiran. Maka kesimpulannya adalah satu, kekafiran adalah apabila seseorang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan satu wilayah tidak ada hukum Allah? Ya kita harus berusaha dengan seluruh potensinya supaya hukum Allah Subhanahu wa taala tegak. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa amal yang paling utama sekarang adalah mengumpulkan seluruh potensi umat supaya hukum Allah bisa tegak. Amal yang paling utama. Selain itu adalah amal nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Amal yang paling utama mengumpulkan seluruh potensi umat, kemudian bersatu berjuang supaya hukum Allah Subhanahu wa taala tegak. Ini kesempatan. Kenapa? Karena kita hari ini hidup pada satu masa di mana hukum Allah tidak tegak pada kebanyakan belahan bumi ini, kecuali di bagian kecil, dan itu pun sedang dalam perjuangannya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, cukup ini yang pertama. Mari kita menuju kepada yang kedua. Yang kedua, an-nifaq, kemunafikan. Kemarin di Jakarta sudah berkumpul 7,5 juta orang. Suatu hal yang sangat dahsyat. Mestinya yang kumpul itu 9 juta, karena dihalang-halangi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, maka yang berkumpul hanya 7,5 juta. Mereka semua memekikkan takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semuanya meninggalkan tempatnya karena mau berjihad, ya, menghadapi orang-orang yang menista Al-Quran. Di dalam hati mereka ada satu keinginan, supaya Al-Quran tidak dihina, supaya Al-Quran berada di atas segala-galanya. Usaha tersebut menjadi tidak bermanfaat. Ingat Pak, berkumpulnya kaum muslimin di Jakarta menjadi tidak bermanfaat kalau tidak diarahkan kepada tegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harga mati, tegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Kalau kandas tidak membawa kepada tegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengalami peristiwa-peristiwa yang sudah kita alami sepanjang sejarah negeri ini, yaitu umat Islam selalu dikecewakan, umat Islam selalu tertipu, umat Islam selalu menjadi korban. Sudah cukup lama menjadi korban, 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun. Hari ini sudah tiba saatnya kaum muslimin tidak tertipu lagi, tidak menjadi korban lagi. Khalas. Yang kedua, mari kita lihat ya, an-nifaq, kemunafikan. Kemunafikan.
Mari kita buka satu ayat. Ayat ini dahsyat, cuman sayang tidak dijelaskan oleh para khotib pada saat menyampaikan khutbah Jumat. Kecuali sedikit saja yang menyampaikan, ya. Kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Buka surat 4 ayat 61. Tolong dibaca saya yang keras. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Baca artinya yang keras. Yang keras, Pak. Nah, itulah akibatnya kalau Al-Qur'annya yang keras. Nah, ciri aktivis muslim itu buka Qur'annya harus lebih cepat dari buka dompet. Yang kedua, kenapa buka Al-Qur'annya sulit? Karena Al-Qur'annya berupa aplikasi internet, berada di HP. Gampang sekali kalau Al-Qur'an itu berupa mushaf. Maka saran saya, bawa mushaf kemana-mana, bawa mushaf. Syekh Abdul Azam rahimahullah mengatakan ciri seorang muslim, kata beliau, adalah di dalam kantongnya selalu ada Quran, selalu berwudu, dan kemana-mana bawa siwak, ya, kemana-mana bawa siwak. Bagaimana kalau bentuk aplikasi? Tidak apa-apa, tapi harus kuat, ya. Kalau tidak kuat, waktu buka Al-Quran ada bunyi WA, nah, maka dia berselancar ke WA-nya selama 5 jam, lupa ayatnya. Paham ya? Nah, mari kita lihat. Ayat ini menjelaskan bahwa orang munafik itu mempunyai 2 ciri. Coba lihat. 2 ciri orang munafik. Yang pertama, wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Yang pertama, menolak hukum Allah. Menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam alasannya. Tidak sesuai syara kah? Intoleran kah? Merusak kebinekaan kah? Ya. Radikal dan fundamental kah? 1000 alasan mereka sampaikan. Isinya pokoknya hukum Allah tidak boleh tegak. Yang boleh tegak adalah hukum selain hukum Allah, hukum buatan manusia. Dan ironisnya bapak-bapak sekalian, ya, ini ironis, yang membuat hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala justru manusia yang kafir. Dan ironis yang kedua, hukum yang dibuat oleh manusia bertolak belakang dan menyerang hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah mengatakan A, hukum buatan manusia mengatakan B. Ini masalah. Dan ini yang terjadi di muka bumi hari ini. Nah, orang munafik cirinya ini menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Yahi ingin lihat ulama. Ulama ini lurus atau tidak, jangan dilihat dari bajunya. Kalau pakai gamis lurus, kalau pakai jin nggak lurus, salah. Itu pembanding yang salah. Jangan lihat jenggotnya. Kalau jenggotnya panjang, lurus. Kalau jenggotnya pendek, nggak lurus, salah. Jangan lihat pula dari kefasihan ngajinya. Ya, itu semua kembangan-kembangan untuk menilai ulama satu saja. Dia setuju hukum Allah atau tidak? Kalau tidak setuju, tinggalkan ulama tersebut. Walaupun sorbannya 3 kilo. Walaupun jenggotnya panjang. Tinggalkan dia. Standarnya hukum Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan kepada dia assalamualaikum. Tidak usah kembali lagi kepada dia sampai yaumul qiyamah. Karena ulama itu pasti membawa kepada jalan yang sesat. Dia nggak setuju hukum Allah Subhanahu wa taala.
munafik. Yang kedua, ciri kemunafikan itu apa? Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Ini dia. Yaitu mengajak manusia untuk menjauhi ulama yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Saya tulis. Mengajak manusia atau menghalangi manusia, ya. Menghalangi manusia atau mengajak manusia untuk menjauhi ulama-ulama yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang memperjuangkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang memperjuangkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Cukup dikatakan munafik. Hati-hati, jangan mengikuti si fulan. Si fulan itu teroris. Si fulan itu khawarij. Si fulan itu radikal. Si fulan itu fundamentalis. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau kita lihat si fulan, tidak ada ciri yang paling utama kecuali satu. Dia mengajak manusia untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Silakan datangi mereka yang dipenjara, yang dituduh teroris. Kita bisa mengambil satu kesimpulan. 90% dari mereka, kalau tidak mau dikatakan 100%, semuanya punya satu keinginan, yaitu untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati loh, Pak. Saya mau tanya sama antum sekalian, kalau ayat ini dijadikan kacamata, kemudian dilihat, kacamata digunakan untuk melihat kaum muslimin yang ada di Indonesia ini, banyak nggak yang munafik? Banyak. Kalau mau dikarungi berapa juta karung? Nah, kalau mau dimasukkan ke dalam kontainer berapa juta kontainer? Banyak sekali. Banyak. Cuman sayang, standar ini dilupakan. Apabila mereka mendefinisikan munafik cukup dengan hadis Nabi saja. Ya, apabila berbicara bohong, apabila dikasih dikasih amanah hianat khona, ya, apabila mereka berjanji mereka ingkar janji. Itu betul, itu hadis, tapi tidak cukup itu saja, harus kita menggunakan standar ini. Ini apabila dilakukan oleh seseorang, maka dia akan mendapatkan adab yang akan merontokkan tulang punggungnya. Naudzubillahi min dzalik. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Al-kufru wan nifaq. Nah. Oke, mari kita lanjutkan. Yang ketiga, ya. Saya hapus ya. Nah. Kabairul ma'asi, yang ketiga. Maksiat yang besar, al-kabairul ma'asi. Maksiat besar. Apa kemaksiatan besar itu? Maksiat itu banyak sekali, ya. Salah satu kemaksiatan yang besar ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba buka surat 31 ayat 13. Ya. Begitu pentingnya memahamkan ini sampai-sampai seorang soleh yaitu Luqmanul Hakim menanamkan akidah ini kepada anaknya. Apa kata beliau? Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah pendoliman yang paling besar. Kenapa? Ya. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah pendoliman yang paling besar. Dari ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa kabairul ism adalah kesyirikan. Kabairul ma'asi adalah kesyirikan.
Syirik. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Walaupun ini sudah pernah kita sampaikan berkali-kali, saya ingin menyampaikan kepada antum sekalian, ya. Sudah tiba saatnya buat kita untuk mengetahui bahwa yang dimaksud kesyirikan itu bukan hanya mengimani ada kekuatan ghaib selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti percaya kalau di pinggir rumah ada gantungan-gantungan, maka penghuni rumah tersebut akan menjadi aman. Itu betul kesyirikan. Kesyirikan yang lain, lempar kembang setiap malam Jumat di perempatan jalan, syirik. Kesyirikan yang lain, menjadikan dukun sebagai konsultan pribadi, syirik. Kesyirikan yang lain, meyakini segala pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh tukang ramal, ya, dan membenarkannya, syirik. Termasuk kesyirikan adalah tawaf, bukan tawaf di Ka'bah, tapi tawaf di kuburan. Minta-minta, bukan minta kepada Allah, minta kepada kuburan. Mau menikah, ya, mereka ikut ziarah kubur untuk minta. Saya bukan melarang ziarah kubur. Ziarah kubur itu bagus, silakan ziarah kubur. Kubur siapapun, hatta kubur ulama lebih bagus. Karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian. Masalahnya, waktu ziarah melakukan amalan-amalan kesyirikan. Di antara amal kesyirikan itu adalah yaitu minta. Ini semua namanya syirik. Tapi ada syirik yang lain. Ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Kecuali sedikit di antara mereka yang mendapat rahmat Allah, yaitu syirkul qawanin, syirik hukum. Syirik hukum itu ada 3. 1, meyakini bahwa ada pembuat hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya yang memiliki hak membuat hukum hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini ada pembuat hukum yang lain, ya. Apa sebabnya orang Nasrani dan orang Yahudi sesat? Mari kita buka surat 9 ayat 31. Coba baca saya. Surat 9 ayat 31. Ya, Nasrani dan Yahudi itu dulu agama yang benar. Mereka itu muslim, muslimun. Di dalam banyak ayat dijelaskan muslim, ya. Nabinya Nabi Ulul Azmi, Nabi Musa dan Nabi Isa. Kitabnya kitab samawi, kitab dari langit, kitab Taurat dan Injil. Tapi kenapa mereka akhirnya menjadi kelompok yang sesat? Begitu sesatnya, kita setiap hari disuruh oleh Allah minta 17 kali untuk tidak menjadi Yahudi dan Nasrani. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Sebabnya adalah, baca saya. Surat 9 ayat 31. Naam. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Selesai. Satu saja kesalahannya. Dari agama samawi menjadi sesat. Kenapa? Karena mereka menjadikan tokoh agamanya, ulamanya, setelah para nabinya meninggal, menjadikan mereka sebagai pembuat hukum, ya. Tidak berhukum kepada Injil, tetapi berhukum pada hukum yang dibuat oleh tokoh masyarakatnya. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Syirik. Jadi ikhwan fiddin rahimakumullah. Inilah, ya. Kekafiran adalah tidak berhukum dengan hukum Allah. Kemunafikan tidak berhukum dengan hukum Allah. Kabairul ma'asi adalah sirkul qawanin, tidak berhukum dengan hukum Allah. Syirik hukum yang kedua adalah menganggap Al-Quran bukan hukum.
Yang pertama, menganggap Allah bukan hakim. Yang kedua, menganggap Al-Quran bukan hukum. Yang ketiga, menganggap ada orang yang lebih suci, lebih lurus dari Rasulullah, dan mereka meninggalkan Rasulullah, mengikuti orang tersebut. Itu salah satu daripada definisi sirkul qawanin, sirik hukum. Coba kita lihat tiga-tiganya. Semuanya bermuara kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah kalau banyak ulama-ulama yang lurus mengatakan musibah terbesar umat hari ini yaitu tidak tegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali Bapak-bapak sekalian, dan menjadi penting di masa sekarang ini. Karena umat Islam hari ini di persimpangan jalan ini. Para aktivis muslimnya, para pejuangnya ini di persimpangan jalan. Mau kemana ente? Ya? Menegakkan hukum Allah atau menjadikan gemah takbir sebagai ujung-ujungnya nanti tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya nasihatkan kepada diri saya, kepada kaum muslimin, terutama para ulama, mari kita beristiqomah menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, tegaknya hukum selain hukum Allah itu tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin, ya. Kenapa? Ya itu tadi ayat yang sudah kita bahas, yarutukum ba'da imanikum kafirin. Karena itu semuanya akan membawa kita kepada kekafiran, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi diri saya juga buat semuanya. Aqulu qauli hada wa astaghfirullahi li wa lakum wa li syairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.